Ada yang bisa saya bantu? Penerbangan saya hari ini menuju sekolah penerbangan untuk melanjutkan studi. Tenang saja, King Lan. Berita darurat. Menuju Bandara Chengtian. Penerbangan Yanhang 5325 mengalami kecelakaan. Kru telah mengirimkan sinyal darurat tertinggi. Sinyal darurat tertinggi. Zhao Ziou, putaran N1 N2. Apakah ada parameter yang tidak normal? N1 normal, N2 turun drastis, suara bising tidak normal. Pasti sistem de-icing mesin bermasalah. Coba nyalakan kembali sisi kanan, aktifkan sistem de-icing cadangan. Sesuaikan ketinggian penerbangan. Tidak bisa, mesin kanan tidak bisa dipulihkan. Matikan mesin kanan, sudah 0. Saya akan menghubungi menara kontrol. Lapangan Chengtian. Sistem de-icing mesin kanan gagal, sudah tidak berfungsi. Minta izin langsung ke Bandara Chengtian, perlu pendaratan darurat. Yanhang 5325, Zhengqi要menerima. Mohon pertahankan ketinggian penerbangan saat ini. Lapangan Chengtian, Yanhang 5325. Bisa dengar? Lapangan Chengtian, Yanhang 5325 memanggil. Kapten, awan badai di depan mengganggu komunikasi. Kami kehilangan kontak dengan Darat. Maka kita harus mengandalkan diri sendiri. Pramugari kepala. Semua jangan panik, pesawat hanya mengalami turbulensi. Silakan sesuaikan kursi dan kencangkan sabuk pengaman. Ini bukan turbulensi biasa. Pesawat mungkin mengalami masalah mekanis serius. Masalah mekanis serius. Tidak tahu bagaimana kapten akan menanganinya. Ini salahku. Kenapa tidak membelokkan Tuan Muda kelas 1? Kecelakaan pesawat tidak akan menghindari kelas 1. Kita akan mati. Tuan, silakan kembali ke kursi. Saya ingin pulang. Saya ingin turun. Istri saya masih menunggu. Kamu hanya membuat masalah, lalu bagaimana? Ingin pulang? Diamlah. Saya tidak ingin mati. Saya ingin bertemu kapten. Para penumpang. Saya adalah Kapten Yanhang 5325. Guling Xiao, para penumpang. Saya adalah Kapten Yanhang 5325. Guling Xiao, pesawat saat ini mengalami masalah mekanis, tapi tenang saja. Masalah mekanis, tapi tenang saja. Setiap orang dari kami telah menjalani pelatihan ketat. Kami pasti akan mengantar semua pulang dengan selamat. Pulang. Itu kakak Ling Xiao. Kenapa Guling Xiao, bos? Anda mengenalnya. Kapten. Awan badai terlalu besar, jika tidak melewatinya, kita tidak bisa berhubungan dengan darat. Kita hanya punya satu mesin tersisa. Belum pasti apakah akan gagal juga, jika kita berputar. Ketidakpastian terlalu besar, jika bisa berhubungan dengan darat, itu bagus. Kru pesawat pasti tahu apa yang harus dilakukan. Tolong hubungkan saya dengan kru kabin. Yao Ling Ling, Ling Ling Yao Ling. Saya butuh dukungan kru pesawat. Kepala kru kabin, kapten butuh dukungan kru pesawat. Tapi semua ini dilakukan oleh darat. Kami tidak ada yang mengerti pengetahuan profesional ini. Anda mencari kru pesawat? Ini lisensi dan sertifikat saya bisa membantu. Bawa saya ke kabin depan. Terima kasih. Kru pesawat wanita, ini sangat langka. Saya kru pesawat yang Anda cari. Saya kapten. Mesin kanan pesawat gagal, di depan terhalang awan badai. Tidak bisa berputar. Dalam situasi ini, apa saran kru pesawat? Dengan kecepatan tidak kurang dari 1100 dan ketinggian XL330 melewati awan. Tapi suhu di awan badai rendah, usahakan tetap di tempat yang lebih hangat sambil memantau mesin kiri. Dan status sistem anti-es. Diterima. Sepertinya kita harus melewati awan. Ini satu-satunya kesempatan kita. Para penumpang, pesawat akan mengalami turbulensi kuat. Silakan duduk di kursi dan kencangkan sabuk pengaman. Jaga keselamatan diri. Tidak terpikir, suatu hari nyawa saya ternyata berada di tangan Guling Xiao. Hati-hati, dekatkan ke dalam, hati-hati barang jatuh. Tidak apa-apa sayang. Harus berhasil keluar.
Bos, tidak apa-apa bos, kita selamat, bagus sekali. Informasi cuaca terbaru tujuan, arah angin 22 meter. Salju lebat. Mengerti? Bisa menjalankan daftar periksa pendekatan satu mesin. Sedang menjalankan daftar periksa pendekatan satu mesin. Diperkirakan mulai pendekatan dalam 15 menit. Setelah mendarat, silakan pertahankan mesin tetap berjalan, tunggu petugas darat. Periksa mesin kanan dan perangkat anti-es. Saya akan siaga di sini sampai pesawat mendarat. Tuan Kapten, semoga Anda mendarat dengan selamat. Terima kasih atas bantuanmu, Nona Teknisi. Untung ada kakak teknisi, kita harus berterima kasih baik-baik padanya. Tentu saja. Tuan muda, setelah selamat dari bahaya masih murung. Setiap kali aku ingat bahwa Guling Xiao yang menyelamatkanku, aku jadi tidak senang. Di mana teknisi wanita itu? Sudah pergi. Terima kasih, Kapten Gu. Kapten Gu hebat. Terima kasih semuanya. Kakak Ling Xiao, apakah kakak mencariku? Tapi... Maaf. Saat ini, aku sama sekali tidak bisa menghadapimu. Dingin sekali. Kakak Ling Xiao. Kapten Gu paling muda dan berbakat dalam sejarah Yanhang. Orangnya berbakat, latar belakang keluarganya juga mentereng, aku sudah menunggunya seharian. Kamu menunggu percuma saja, dia sudah punya CP, OTP. Cepat lihat, Xia Ningning. CP masa kecil Kapten Gu. Akhirnya aku bertemu langsung, Ningning cantik sekali. Sangat cocok dengan Kapten Gu. Xia Ningning. Tidak peduli hubungan apa yang kamu gunakan. Baru saja masuk unit kuliah kali ini, tidak ada waktu berikutnya. Kakak Ling Xiao. Mereka sepertinya sudah bersama ya. Jangan panggil aku seperti itu, kamu harus memanggilku Kapten Gu. Dan juga, jangan ganggu pekerjaanku. Bos hanya ingin melihat teknisi wanita itu. Dia tidak mau, aku mau, terima kasih ya. Kamu. Teknisi wanita. Siapapun kamu, berani merebut kakak Ling Xiao dariku. Akan kuberi pelajaran, menyebalkan sekali. Xia Ningning. Apa hebatnya teknisi wanita? Hanya tukang reparasi mesin. Zaman sekarang, anjing saja bisa jadi pramugari, aneh sekali. Kamu. Teknisi Su, guru memanggil, ada tes mendadak. Datang. Siapa yang bisa menjawab gambar struktur terbaru ini? Mesin ini, model apa? Sudah dikatakan terbaru, pasti belum ada yang pernah lihat. Aku tahu. Desain bilah turbin bertekanan tinggi ada perbaikan. Asal bicara saja, perempuan ngerti apa sih? Tapi kamu bahkan tidak sebaik wanita, berani buka mulut. Kalau begitu kamu jelaskan, bagaimana sistem pendinginannya bekerja? Teknologi pendingin film udara di dalam bilah turbin tekanan tinggi. Ada saluran pendingin yang kompleks di dalamnya dan lubang film udara di luar. Melalui udara bertekanan tinggi, membentuk lapisan pelindung untuk menurunkan suhu bilah. Mesin ini ada sedikit masalah, siapa yang mau memeriksanya? Saya yang akan melakukannya. Wah, ada yang seru nih. Ya ampun,
Ada petugas perawatan pesawat yang cantik banget. Dasar penggemar berat. Kita kesini pasti untuk memilih beberapa yang punya potensi, kan? Bukankah itu petugas perawatan pesawat yang ada di pesawat itu? Hei, berani nggak bertaruh sama saya? Kalau kamu nggak bisa menemukan masalahnya, pergi dari pelatihan kita. Kalau saya bisa menemukan titik kerusakannya, Kami akan mengundurkan diri dari kursus ini. oke. Kalau begitu siap-siap aja, pulang ke negara asal. Menarik. Suster Su begitu percaya diri, lalu apa? Bongkar dan perbaiki. Bisa memasangnya kembali itu baru namanya jagoan. Pak, bilah turbin tekanan tinggi ini ada retakan kecil. Perlu diganti. Dia benar, memang ada retakan di bilahnya. Bagus. Keberuntungan sial. Meskipun itu keberuntungan, saya dapatkan dengan kemampuan saya sendiri. Kamu nggak bisa menerima kekalahan. Kamu menang, lalu apa? Kita bertaruh lagi lain kali. Saya nggak percaya nggak bisa mengalahkan seorang wanita. Bertaruh? Kamu mempertaruhkan keselamatan seluruh kru dan penumpang? Mengantar semua orang dengan selamat ke tempat yang mereka tuju. Itu adalah tanggung jawab kita, orang seperti kamu. Yang menempatkan keinginan pribadi di atas etika profesi. Sama sekali nggak pantas berdiri di sini. Bagus sekali. Gadis yang keren. Sangat berkarakter. Saya pasti akan merekrut orang sehebat ini ke GE. Sudah cukup melihat keramaian, ayo pergi. Rasanya dia agak familiar. Hak Ling Xiao APA impianmu? Aku ingin menerbangkan pesawat terbesar di dunia. Kalau kamu naik pesawat yang kamu terbangkan, kamu harus mengantar semua orang dengan selamat ke tempat yang mereka tuju, ya? Oke, saya janji. Saling mengaitkan jari, 100 tahun gak boleh berubah. Dia adalah Nian Nian. Dia nggak ada. Bos, kuliahnya hampir terlambat. Cari dia lagi setelah selesai, ya. Tuan. "1001 Bagaimana dengan gadis kemarin? Kamu maksud Sister Su? Dia sudah menyelesaikan semua kursus dan pulang. Apakah kita akan melewatkannya lagi? Tidak. Aku harus menemukannya, tidak bisa membiarkannya pergi lagi. Terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana kabar kakak Ling Xiao. Karena mereka sudah bersama. Aku juga tidak perlu mengakuinya lagi. Su Bingshan, kenapa kamu ada di sini? Putriku sayang, apa kamu baik-baik saja? Kamu membuatku sulit mencarimu. Bagaimana kamu menemukanku? Kamar ini terlalu kecil, sofa ini terlalu keras, ganti yang lebih empuk. Lalu, apa lagi ya? Aku tanya bagaimana kamu menemukanku. Tidak sopan. Bagaimana orang-orang di bandara bisa menyukaimu? Bagaimana kamu tahu aku bekerja di bandara? Aku adalah ayahmu. Hubungan darah tidak bisa hilang begitu saja. Jangan berpikir kamu bisa bersembunyi, kecuali kamu terus bersembunyi dan tidak muncul. Kalau tidak, Mand, kemanapun kamu bersembunyi, aku pasti akan menemukanmu. Ambil ini. Salju. Merayakan pertemuan kembali kita sebagai ayah dan anak, bersulang. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi ayahku. Lerela. Pada akhirnya, tetap harus kembali ke ayah. Aku sudah menghindarinya selama bertahun-tahun. Mengapa tidak bisa lepas? Kakak Ling Xiao, keluarga seperti ini, diriku seperti ini. Sama sekali tidak punya keberanian untuk menghadapimu. Mengapa memperlakukan aku seperti ini? Apakah takdir tidak bisa memberiku sedikit kebaikan? Aku benar-benar lelah.
Kapten Kinglan, bisakah kita berfoto bersama? Tolong tanda tangan, kamu adalah idolaku. Tolong tanda tangan, Nyanan. Kinglan. Ayahmu menemukanmu lagi. Iya, Apakah kamu sudah memikirkan bagaimana menghadapinya kali ini? dia tidak akan melepaskanku, kecuali salah satu dari kita mati. Kalau Bajada Bayarla Jayong Mati. Nyanan, kita adalah teman terbaik, kan? Iya. Kamu mau apa lagi? Tolong aku pergi kencan buta. Aduh, ibuku memaksa aku untuk pergi kencan buta. Tapi aku tidak ingin mencari pasangan yang seprofesi, tolong kamu yang menghadapinya. Tolonglah, aku akan melakukan apapun untukmu. Boleh? Baiklah, baiklah. Pak Su, tenaga kurang, kamu bisa menggantikan kami? Persiapan sebelum penerbangan. Tidak masalah. Penerbangan mana? Penerbangan Yen 5325. Penerbangan kakak Lin Xiao. Bos, lihat. Nian. Dia juga yang membantu kita di pesawat. Bagaimana kamu tahu? Jarang ada teknisi wanita. Si Hibit ya, lebih jarang lagi. Jadi saya sengaja mencari tahu, Insinyur Su. Datang untuk memeriksa. Kakak Lin Xiao. Oh iya, belum mengucapkan selamat. Sekarang sudah menjadi kru pesawat terkenal. Itu semua berkat bantuanmu. Sepertinya dia belum mengenali saya. Insinyur Su, kamu cantik sekali. Kenapa belum menikah? Saya belum menemukan yang cocok. Jangan-jangan sama seperti bos kita, di hati selalu ada seseorang yang tidak bisa dilupakan. Gila, berani bercanda dengan bos. Bukan, besok saya akan pergi kencan buta. Kalau tidak ada masalah, saya pergi dulu. Dia ternyata akan pergi kencan buta. Bos, tidak senang? Tidak. Kalau begitu tidak apa-apa, tadi kamu terlihat seperti gadis yang kamu suka akan menikah dengan orang lain. Kalian bilang, kencan buta pasti akan menikah? Tidak pasti, tapi kalau ingin menikah baru akan kencan buta. Sebelum kencan buta, tidak tahu akan bertemu dengan siapa. Ini seperti membuka kotak misteri, bukan? Membuka kotak misteri? Kalau begitu mudah. Tidak menyangka saya juga akan kencan buta. Aduh, ibu saya memaksa saya untuk kencan buta. Tapi saya benar-benar tidak ingin mencari sesama profesi. Kamu saja yang pergi. Kinglan bilang, di meja akan ada bunga. Kakak Lin Xiao. Nian. Ternyata pacar Kinglan adalah dia. Akhirnya saya bertemu denganmu. Kencan buta kali ini. Saya sengaja memesan di sini. Kamu. Kenapa dia sengaja mengatur kencan buta ini? Saya sudah mencari kamu bertahun-tahun, kali ini tidak ingin melewatkan. Kamu masih menyimpan ini. Saya suka nostalgia. Saya juga. Pemilik toko ini sudah berganti 3 kali, tapi tempat ini masih ada. Kamu masih ingat? Waktu kecil, kamu paling suka duduk di sini. Katanya bisa melihat rumah tupai kecil di pohon Phoenix di luar jendela. Iya, kafe ini masih ada, tempatnya juga masih sama. Cuma nggak tahu tupai kecilnya sudah pindah rumah atau belum. Kamu bilang, kalau pohon Phoenix mengundang tupai kecil kembali. Apakah dia mau? Maksudnya apa? Su Nian. Menikah denganku. Kamu bercanda, ya? Aku nggak akan bercanda yang bisa menyakiti kamu. Tapi, bukannya kamu sudah punya pacar? Pacar? Siapa yang bilang? Aku masih single. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa cek di bandara. Ternyata begitu, dia dan Xia Ningning. Bukan hubungan seperti itu, mungkin aku juga punya kesempatan. Pegang tangannya. Berani sedikit, Su Nian.
Kalau kamu khawatir susah hidup bersama. Setelah menikah, kita bisa hidup sesuai cara kita masing-masing dulu. Aku mau. Guling Xiao. Aku mau menikah dengan kamu. Ayo 321 lihat sini, 321. Aku benar-benar menikah dengan Guling Xiao. Ini bukan mimpi, kan? Bodoh. Aku ada kerjaan mendadak, duluan ya. Nian tinggal di sini. Lupakan saja, aku nggak akan kasih kamu uang. Sunian An, aku ini bapakmu. Kamu nggak pantas jadi bapakku, aku berharap saja kamu bukan. Bapak seperti kamu. Bagaimana kamu bicara sama aku? Nian. Kakak Ling Xiao. Maaf, aku terlambat datang. Kakak Ling Xiao. Maaf. Nian, semua barang sudah dikemas rapi. Langsung kirim ke sini, jangan ganggu siapa-siapa. Terutama Su Bingshan itu. Sejak SMA sudah kerja. Dianiaya terus oleh ayahnya, Su Bingshan. Dipukuli, bahkan dijual. Sialan Su Bingshan. Bikin Nian menderita begitu banyak. Tapi semua ini juga ada tanggung jawabku. Dulu si Ningning main licik. Membuatku mengantarnya pulang. Kak Ling Xiao. Tak disangka, ini adalah jebakannya untuk menghalangiku mengantar Nian. Yang dirancangnya. Nyan Kak Ling Xiao. Nyan Kak Ling Xiao. Aku sudah melewatkan Nian sekali. Sekarang, selama aku ada, tak ada yang bisa menyakitinya lagi. Ini di mana? Nian, sarapan ada di dapur, panaskan sendiri. Barang-barangmu sudah dipindahkan ke sini, mulai hari ini. Kamu adalah nyonya rumah di sini. Kak Ling Xiao. Halo. Nian, kamu sudah bangun. Maaf Kak Ling Xiao, aku merepotkanmu lagi. Kalau sampai Su Bingshan tahu. Jangan khawatir tentang Su Bingshan. Kita adalah pasangan sah, tinggal bersama, itu wajar. Dia tidak berani berbuat apa-apa, aku pulang malam ini, tunggu aku. Baik. Ini adalah rumah Kak Ling Xiao. Di mana-mana tercium aromanya, ini bajuku. Kak Ling Xiao sangat perhatian. Ini bukan saat itu. Kak Ling Xiao, ini untukmu. Ini benar-benar unik, Wal. Gantungan kecil yang cantik. Aku juga punya hadiah untukmu. Tak disangka, dia masih menyimpan topi ini. Tunggu, ini seharusnya kamar Kak Ling Xiao. Barang-barangku juga ada di sini. Apakah ini berarti aku akan tidur bersama Kak Ling Xiao? Nian. Kak Ling Xiao. Jangan mendekat. Jangan lihat. Ini adalah maaf Nian, jika dulu aku tidak membiarkanmu dibawa pergi. Kamu tenang saja.
Mulai sekarang, aku akan selalu bersamamu. Kak Ling Xiao, untung ada kamu. Kak Ling Xiao sudah pergi kerja. Aku tidak tahu apakah bekas lukaku membuatnya takut. Aku pergi rapat dulu. Kapten, aku Sun Yan An, teknisi hari ini. Untuk melakukan pemeriksaan sebelum terbang. Mari kita mulai, Pak Su. Semua indikator tidak ada masalah, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Teknik Pak Su sangat mahir. Kamu ngapain? Aku tidak ingin privasi istriku dilihat orang lain. Semua pemeriksaan sebelum penerbangan sudah selesai. Semua perangkat normal, tidak ada masalah. Silakan konfirmasi dan tanda tangan. Kalau begitu, aku akan melakukan pemeriksaan lain dulu. Pak Su, sampai jumpa. Kenapa tiba-tiba menyuruh kita bertukar teknologi? Biasanya kan yang dipanggil itu teknisi berpengalaman. Tinggal menunggu kamu. Terima kasih semuanya. Tuan muda, kakek, tuan muda. Sudah selesai. Rapat selesai. Pak Su, bolehkah aku minta bantuanmu? Sepertinya aku bermasalah. Bermasalah apa? USB yang kubawa hilang, di dalamnya ada file rahasia perusahaan. Aku akan membantumu mencarinya. Sudah ku cari lama tapi tidak ketemu. Jangan-jangan ada yang membawanya? Tapi aku punya kontak, aku akan tanya satu persatu. Lihat, Kamu menemukannya? Apa kamu mengerjai aku, Yoi Cheng? Jangan keterlaluan. aku tidak. Aku hanya mencari alasan untuk lebih lama bersamamu. Lelah ya? Jangan marah, aku datang untuk meminta maaf. Dengan poster. Halo, bagian inspeksi. Kamu pikir kamu Song Joong Ki ya? Tapi menurutku, kamu Song Hye Kyo. Tertawa, berarti tidak marah lagi. Oh ya Pak Su, di sini kami dengan maskapai baru. Mengadakan acara perkenalan, aku ingin mengundangmu dengan serius. Hei, jangan buru-buru menolak, kamu baru datang, harus kenal dengan rekan kerja. Kon?
让 A 99999。Sopan sekali. Untuk gadis yang manis, memang harus seperti ini. Zoe Chen, kamu berhenti. Zoe Chen, kenapa kamu di sini? Xian Ningning. Dua orang di sampingnya juga terlihat familiar. Sial, kenapa tidak ada yang memberitahuku Baici juga datang? Baici, oh ya, mereka bertiga dulu adalah kelompok perundung terkenal. Zaman sekolah, kamu sering membuatku kesulitan. Kamu terlihat familiar. Apakah kita pernah bertemu? Dia adalah satu-satunya teknisi wanita di bandara ini. Sunienen. Kamu adalah teknisi wanita itu. Kamu kembali untuk menggoda. Kau Ling Xiao. Hei, jangan sembarangan bicara, tamparanku. Bukan main-main. Kamu berani memukul wanita. Tidak takut aku menyebarkan kabar buruk tentangmu? Selama aku tidak punya moral, kamu tidak bisa memaksaku dengan moral. Oh, aku ingat. Kamu adalah Xianyan yang salah diangkat. Sunyanen, kita sudah bertukar kembali. Sekarang dia yang berhak menyandang nama Su. Maaf, orang yang tidak penting. Aku selalu lupa. Senang bertemu denganmu, An Yanxia. Ayo, jangan buang waktu dengan dua wanita gila ini. Tampaknya kalian bertiga masih seperti dulu. Saat kalian mengulikku, tetap akur. Bully。 Itu hanya sedikit kesenangan di antara teman sekelas. Jangan terlalu pelit. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini hari ini? Baici adalah satu-satunya putri dari manajer bandara. Tidak heran, bandara tidak menerima orang buta huruf. Kamu. Sudahlah, memukul orang hina hanya akan mengotori tanganmu. Aku ingat kamu, hanya saja aku agak malu. Menyebut namamu, kalau tidak, orang akan mengira aku sedang memaki. Teknisi pesawat, kamu masih sama hina seperti dulu. Dulu kamu menukar identitas denganku sejak kecil demi harta keluarga Xia. Membuatku menderita, sekarang giliranmu. Ini adalah balasan yang pantas untukmu. Gadis ini terlihat lembut dan sopan. Tidak menyangka dia adalah orang seperti ini. Orang jahat sejati selalu menyamar seperti domba. Paling pandai berpura-pura tidak bersalah. Hei, percaya semua omongan. Otak tidak dipakai, disimpan untuk warisan. Ternyata di matamu, aku adalah seorang jenius. Sejak lahir sudah bisa mengendalikan orang dewasa untuk menculik anak. Dia hanya salah bicara, jangan terlalu keras. Tidak ada alasan masih berdebat, apalagi ada alasan. Kenapa aku harus memaafkan? Hanya salah bicara sedikit, apakah perlu segitunya? Kamu masih sama seperti ayah kandungmu, pedas dan kejam. Tidak mau memaafkan, sama sekali tidak toleran. Toleran? Apa itu toleran? Menyiksa diri sendiri. Untuk membuat kalian senang? Jangan menghancurkan aku di belakang. Aku bukan ibumu, tidak punya banyak cerita. Untuk kamu hina di belakang. Kamu. Aku pernah melihatmu memakai seragam, terlihat tidak berbahaya. Tapi kalau orang lain tahu, sejak kecil kamu suka menuangkan pestisida ke botol orang lain untuk bersenang-senang, kamu pikir mereka masih mau minum air yang kamu tuangkan? Ah, minuman saya diberikan olehnya. Dasar wanita jalang. Jangan sentuh aku, kamu masih berpikir saya masih anak SMP seperti dulu? Ning, ini semua rekan kerjamu. Kalau sampai heboh, susah diatasi. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, saya pikir. Orang yang paling ingin kamu temui bukan kami. Sunyan An, saya akan membuatmu mengerti. Semua yang kamu curi hanya akan menjadi milikku. Termasuk guling Xiao. Ada apa? Kak Ling Xiao, saya sedang ikut acara kumpul-kumpul di bandara. Datanglah dan sapa mereka. Saya sedang sibuk. Sunyan An, kenapa kamu diam saja? Nian. Ke bandara. Kak Ling Xiao tidak ingin bertemu denganmu, tapi dia bilang, dia ingin saya memesan beberapa botol minuman untuk semua orang. Sebagai tanda terima kasih dari kami berdua. Guling Xiao bisa tertarik padamu. Dia tidak punya karakter yang baik, tapi seleranya cukup unik. Sudah belasan tahun tidak bertemu, tidak belajar apa-apa. Tapi malah jadi aktor ulung. Kamu ngomong apa sih? Kak Ling Xiao sangat baik padaku. Hidangan ini adalah hadiah dari seorang tamu. Silakan dinikmati. Lihat, Kak Ling Xiao paling sayang padaku. Cara-cara seperti ini tidak pernah bosan dia gunakan. Pikiran wanita, preman tidak akan pernah mengerti. Acara seperti ini hanya menghambat saya mencari uang. Saya pergi. Saat menagih utang, jangan terlalu keras. Memang Ning,
Tetap yang paling mencolok Dian Hang, si cantik kaya. Bahkan Kapten Gu tidak bisa lolos dari pesonanya. Sunian An, minum 1 gelas. Saya tidak minum alkohol. Seorang teknisi pesawat, Sok Suci. Memaksa wanita minum, kamu memang hebat. Nienen, Kamu mau kemana? saya akan merekrut ayahmu, membawanya ke perusahaan saya. Dari kecil dia sudah bermusuhan dengan kami, membantu dia. Kamu tidak takut saya marah? Kamu marah, itu urusanmu. Aku suka dia. Ada hubungan apa denganmu? Dasar perempuan sialan. Gu Leng Xiao. Kakak Ling Xiao, kamu datang, cepat bersihkan. Kakak Ling Xiao. Aku baik-baik saja. Begitu dengar kamu di sini, aku langsung datang. Apakah aku datang terlambat? Kamu datang tepat pada waktunya. Sial, dia selalu lebih dulu, menang dalam ujian, menang dalam pertandingan. Sekarang dia lebih dulu tampil keren. Guling Xiao, apa hubunganmu dengan Nian An? Kenapa kamu yang membelanya? Dia yang bisa mengaturku, kapten pesawat harus mendengarkan teknisi. Kalau dia tidak setuju, aku tidak bisa pergi kemana-mana. Kalian berdua kenal? Sangat kenal, sejak kuliah sudah jadi saingan. 5 pertandingan pertama aku menang, 5 pertandingan terakhir kamu kalah, dengan level sepertimu. Tidak layak jadi lawanku, tapi sepertinya kamu selalu tidak menyadari fakta ini. Kami baru saja berterima kasih kepada Kapten Gu atas makanan dan minuman enak, ternyata. Kami memang mendapat untung dari Nona Xia. Bukan karena Nona Xia. Yang harus kalian terima kasih adalah Nian An. Kakak Ling Xiao, merawat adik juga seharusnya. Semua ini salah paham kalian. Benar, memang salah paham kalian. Sun Nian An bukan orang luar. Dia adalah istriku, Guling Xiao. Menikah? Kapan itu terjadi? Sepertinya Xianing dan Kapten Gu, semuanya dia yang mengatur. Pramugari Xia, Kapten Gu tidak peduli padanya. Kakak Ling Xiao, kamu bohong padaku, kan? Kamu tidak menikah dengannya, kan? Aku tidak punya waktu untuk membohongimu. Kamu mempermalukanku di depan umum, tidak peduli dengan hubungan kedua keluarga? Sun Nian An adalah istriku. Siapapun tidak boleh menyakitinya, siapa yang berani mengganggunya. Aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Guling Xiao, kamu terlalu kejam. Aku hanya peduli pada Nian. Bisa pulang sekarang? Ya. Ini pestaku, dia yang aku undang. Kamu bilang bawa pergi ya bawa pergi? Dia istriku, tidak perlu repot-repot Tuan Yao. Menikah pun tidak ada gunanya, yang bukan milikmu, dipaksa juga tidak ada artinya. Aku mau pulang, maaf. Kamu begitu mudah membiarkan mereka pergi. Tidak apa-apa. Hari ini kita bayarkan dia dulu. Aku kenal orang yang menarik, bisa bermain dengannya. Ban depan sudah aku ganti, yang lain tunggu aku, segera sampai. Now, ayah datang menjengukmu. Kenapa kamu datang? Segera berhenti kerja, ikut aku pulang dan menikah. Dia? Kamu menikah dengannya saja sudah terlalu tua. Orang tua tahu bagaimana menyayangi, jangan tidak tahu diri, ayo pergi. Apa kamu ingin menjadikanku sebagai jaminan lagi? Kamu di sini melayani mesin, pindah tempat melayani orang. Apa bedanya? Di mana aku? Apa yang aku lakukan? Kamu tidak berhak mengatur. Jangan lupa aku ayahmu, apapun yang aku lakukan punya hak. Aduh, tidak ada keadilan, bagaimana aku bisa membesarkan anak perempuan yang tidak tahu malu seperti ini? Aku sendiri menjadi ayah dan ibu, membesarkanmu. Sekarang sudah menghasilkan uang, tidak peduli padaku lagi. Apa yang sebenarnya kamu omongkan? Aku tidak ngomong sembarangan. Departemen Inspeksi? Aku Yoi Cheng dari Ji. Segera kirim beberapa orang ke sini, bantu sedikit saja kamu tidak mau. Semua orang, coba nilai, bagaimana bisa ada anak perempuan yang tidak tahu terima kasih seperti ini, kamu ingin membunuhku ya? Aku tidak bisa hidup lagi. Wanita ini benar-benar tidak berbakati. Lihat dia seperti orang baik-baik, ternyata begitu dingin. Sangat menarik. Apa yang kamu lakukan? Menonton pertunjukan? Su Bingshan. Datangnya cukup cepat ya, untuk menghadapinya, memang harus mencari orang yang lebih memelukkan dirinya. Kamu tidak apa-apa? Kakak Ling Xiao, kenapa dia datang? Dia tidak berkelahi kan? Ada aku di sini. Selesaikan 2 orang yang membuat keributan ini. Sunian An, kamu sudah berani ya? Ingin melepaskan diri dariku? Tidak mungkin, kamu anakku. Harus merawatku seumur hidup, di sini. Guling Xiao, kenapa dia datang begitu cepat? Su Bingshan, meskipun kamu ayahku,
Jika terus membuat keributan, aku akan bertindak sesuai prosedur. Sentuh aku sedikit. Hari ini aku mati di sini, tidak ada yang akan baik-baik saja. Baik, kamu ingin mati. Aku bisa membawamu ke suatu tempat. Tiang di sana lebih tebal, dipenuhi paku. Jika kamu tidak mati, aku akan membantumu. Kalian semua bersekongkol dengan anak perempuan tidak tahu malu ini. Sun Yan'an, kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku. Masalah seperti ini, kakak Ling Xiao juga harus membelanya. Tidakkah kamu merasa dia memalukan? Lain kali kamu urus sesuatu. Bisakah kamu melakukannya dengan lebih rapi? Sir Wet. Tenang saja, mereka akan menangani si tua nakal ini. Nian, aku ingin berbicara denganmu. Lagi-lagi guling Xiao yang duluan, Xiao. Kenapa harus aku yang terlambat? Kenapa kamu tidak mencariku selama bertahun-tahun ini? Aku juga tidak terlalu buruk. Nian, kamu berbohong padaku. Aku tidak. Kenapa kamu tidak mau jujur padaku? Apa sebenarnya yang kamu khawatirkan? Kita berdua tumbuh besar bersama, teman sejak kecil. Selalu bisa bicara apa saja, dan sekarang kita sudah menikah. Kenapa kamu tidak mau jujur padaku? Bagaimana aku bisa memberitahumu? Haruskah aku memberitahumu bahwa sebenarnya selama ini aku hidup sangat buruk? Atau memberitahumu bahwa Su Bingshan selalu ingin menjualku untuk uang? Atau aku harus memberitahumu bahwa selama ini aku bertahan hanya dengan mengandalkan kenangan indah? Ya Tuhan. Maaf. Nian. Aku hanya tidak ingin kamu baik padaku karena kasihan. Lebih banyak lagi. Juga takut. Jangan takut, sekarang ada aku, ada surat nikah itu. Kedepannya, apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di sisimu. Menjagamu di depan. Kamu tidak tahu Su Bingshan. Betapa tidak bermoralnya dia. Jika dia tahu keberadaanmu, dia akan menggunakan cara yang lebih kotor untuk melawanmu. Aku tidak sampai tidak bisa mengatasi seorang tua. Tapi sekarang aku melihat ada orang yang lebih berbahaya. Yoi Cheng. Jujur saja, Yoi Cheng. Apakah dia menyukaimu? Dia hanya membantu karena persahabatan. Bagaimana mungkin hanya teman biasa? Aku tidak pernah melihat dia memiliki perasaan seperti itu pada orang lain. Bisakah kamu berjanji padaku? Jangan berhubungan lagi dengannya. Apakah dia cemburu? Kakak Ling Xiao, aku dan dia cuma teman, dan akan tetap cuma teman. Kontrol lalu lintas udara, nggak tahu kapan bisa take off. Sudah ada banyak penerbangan tertunda, kita serahkan pada nasib saja. Kapten, kabin sudah siap. Cheng Tian Apron, Yanhang 5325 minta izin pushback dan start mesin. Yanhang 5325, menara prioritaskan pushback untuk penerbangan tertunda. Tunggu instruksi. Yanhang 5325 menerima. Bos lihat, siapa yang kasih kita izin. Nian. Ground, ini kokpit. Halo Kapten, ground sudah siap. Sedang menunggu instruksi pushback. Hujan turun, makin susah dapat izin. Menara, Yanhang 5325 minta prioritas pushback. Yanhang 5325 minta prioritas pushback. Yanhang 5325, terlalu banyak penerbangan tertunda. Kalian tunggu dulu. Kami bisa tunggu, tapi hujan di luar begitu deras. Petugas darat juga butuh istirahat, kalau terlalu lama. Terpapar cuaca buruk, juga bisa bahaya keselamatan. Harus diprioritaskan. Yanhang 5325, boleh start mission. Ikuti mobil pemandu darat ke holding pen runway 05L. Diterima, start mesin, ikuti mobil pemandu darat. Bos kita, pria baik banget.
Diam sedikitlah. Ground, kokpit, Yanhang 5325. Halo Kapten, Ground sudah dapat izin pushback, mohon lepaskan peralatan darat. bukannya delay besar-besaran? Kok bisa dapat izin pushback? Pushback selesai, rem. Rem sudah dipasang, siap take off kapan saja. Kalau nggak take off, ngapin tunggu di pinggir runway? Teknisi Su bisa istirahat sekarang, Kapten Gu demi kamu. Hampir aja bertengkar sama menara. Teknisi Su, jaga kondisi, istirahat yang cukup. Tiga. Kakak Ling Xiao, kok kamu dateng? Ayo naik. Hem. Aku khawatir Subin-chan. Nganggu kamu lagi, jadi jemput sendiri. Nggak nyangka kamu masih ingat. Masa aku bisa lupa? Tapi hari ini aku capek banget, kalau bukan kamu yang dateng. Aku mungkin nggak ada tenaga buat pulang merangkak. Lain kali kalau capek, telepon aku aja, aku jemput. Hem. Aku rasa, sekarang semua impian sudah terwujud. Tapi mimpiku masih kurang sedikit. Aku akan berusaha menjadi orang yang tidak bisa kamu tinggalkan. Ini juga salah satu mimpiku. Apakah ini kehidupan setelah menikah? Sikapnya? Apakah ini berarti aku bisa lebih berharap untuk masa depan? Bisa lebih berharap? Menyetir. Im tidak bisa tidur. Ingin tidur. Tapi tidak bisa tidur. Swim kalau tidak bisa tidur, swim. Aku akan membacakan cerita untuk swim. Seperti saat kecil swim. Hem. Hatiku, keinginanku adalah swim 20 tahun lagi. Swim masih bisa bersama kakak Ling Xiao. Bukankah ini kapsul waktuku? Ambil. 3 Amas AS. Karena aku paling suka kakak Ling Xiao. Nanti aku akan menjadi pengantinnya, tidak akan pernah berpisah. Kamu. Bukankah kamu bilang akan membacakan buku untukku? Ini membaca buku, surat cinta juga buku kan? Lalu ini kapsul waktuku, kenapa kamu menggali? Aku akan menjagamu, dan rahasiamu, sampai mati. Jam. Tuan Gao, Tuan Sun, Tuan He, Su Bingshan, kamu pikir dengan menghindariku bisa tidak membayar utang? Lihat itu, berbalik. Jangan pukul lagi. Tuan, dengarkan penjelasanku Tuan. Karena ada orang yang merusak rencanaku, jadi tidak berhasil. Segera ada transaksi lagi, kali ini pasti berhasil. Tidak menyangka dia adalah Su Bingshan. Si penjudi tua itu dijual untuk uang. Bagus sekali. Sudah capek membuatmu seorang gadis melakukan ini sendirian. Direktur, Anda terlalu baik. Ayo, aku akan membantumu. Tidak usah repot, mereka semua bisa menyelesaikan sendiri. Aku juga bisa. Lihat, kita semua rekan kerja harus saling membantu. Direktur, ini area kerja. Mohon perhatikan pengaruhnya. Faz. Aku hanya ingin peduli padamu. Tidak usah repot. Sekarang aku harus pergi menjemput. Silakan lanjutkan. Tidak tahu terima kasih. Aku sudah mencari tahu tentang Hou Shuang. Dia sepertinya kerabat dari pejabat tinggi bandara. Tidak ada yang memberitahunya tentang pelecehan seksual? Tidak, karena departemen perawatan pesawatmu semuanya laki-laki. Menurutku, dia juga seharusnya dipasangkan dengan Xiao Ningning. Xia Ningning, dia ngapain lagi? Dia mengejar pria, sampai tukar shift dengan orang lain. Seperti lalat, berterbangan di seluruh perusahaan, bodoh dan narsis. Dia pasti mengejar kakak Ling Xiao.
Makanya mereka selalu terbang bersama. Kamu duduk di sini dulu, aku mau beli sesuatu. Ya, Siapa dia? bukankah itu Guling Xiao? Kenapa jadi sini? Coba rasakan, latte PR putih terbaru. Bagaimana kamu tahu aku suka yang tanpa gula? Astaga, kenapa kakak Ling Xiao bersamanya? Itu dokter penerbangan baru, Liang Xiao. Cantik, sampai para pria berpura-pura sakit. Sering datang untuk melihatnya, sayangnya dia sudah menikah. Memang cantik. Hah? Si bodoh besar itu namanya Guling Xiao. Katanya, Liang Xiao adalah cinta pertamanya. Cinta pertama. Halo Dokter Liang, terima kasih ya Dokter Liang. Tanpa pertolonganmu yang cepat, anakku pasti tidak selamat. Dokter Liang, ini sedikit hadiah dari kami. Kamu harus menerimanya. Ani tugas saya, tidak perlu seperti ini. Dokter Liang, ini gambaran dirimu yang aku buat. Aku ingin menjadi dokter sepertimu. Kalau begitu, bolehkah aku menerimanya? Boleh. Ternyata masih ada orang yang begitu baik di dunia ini. Sampai jumpa. Nianan. Kamu lihat APA? King Lan lupa memberitahumu. Guling Xiao. Dia adalah orang yang selama ini aku cari. Dan aku dan Guling Xiao sudah menikah. Oh. Oh. Liu Yuzi. Hou Shuang memang tangan dan kakinya tidak jujur. Tapi aku nggak punya bukti, jadi jangan gegabah dulu. Siapa Hou Xuan? Kenapa Nian Nian beringkang misterius gitu? Dia kan atasan kita, harus cari cara yang menguntungkan kedua belah pihak. Kamu lagi ada masalah ya? Nggak apa-apa. Nian An, minum dulu. Kalau ada masalah, bilang aja. Aku memang mau nanya sesuatu, Liang. Xia Ningning, apa dia? Selalu tuker shift sama kamu? Karena ini kamu jadi nggak mau ngobrol sama aku? Pertanyaan itu, apa bisa aku utarakan? Aku mau mandi dulu. Dia dan Liang Xiao memang cocok banget. Sun Yan An, sebenarnya kamu lagi mikirin apa sih? Tapi sejak Yu Guang datang, Cinderella harusnya mengalahkan kereta labu juga kan? Nian Nian. Aku mau ngobrol sama kamu. Mungkin memang ada kesalahpahaman antara kita. Dibicarain aja pasti selesai. Nian Nian. Aku mau sama kamu. Tunggu kita selesai ngobrol, baru angkat teleponnya. Nian Nian, dia nelpon semalam-malam, pasti penting. Maaf, tunggu sebentar ya. Halo, aku, bilang aja. Aku memang selalu jadi yang terakhir. Mereka memang sangat cocok. Kenapa? Lihat Guling Xiao. Sama Liang Xiao bersama. Sakit hati ya? Jangan mimpi deh. Liang Xiao itu cantik dan pintar. Dibandingin sama dia, kamu itu apa? Ini kan bukan masyarakat yang suka sama semua orang, saran aku. Mendingan rendah diri dikit. Dasar pelacur. Pai Siai. Jaga sikap di publik. Minta maaf sama dia. Kek Liang Xiao. Aku cuma ngomong jujur aja. Dia tipe orang kayak gitu.
Pantasnya nggak sama Guling Xiao. Pantas atau nggak sama Yo Yi Chen. Bukan kamu yang tentuin. Kamu suka Zhou Yicheng bertahan-tahan. Tapi dia sekarang cuma suka Nian-Nian. Apa kamu nggak mikir? Kalau ini masalah kamu sendiri? Baici, minta maaf ke Nian-Nian, atau aku akan telepon ayahmu. Dia pasti tidak ingin anak perempuannya. Memalukannya di luar. Berani kamu. Lihat saja aku berani atau tidak. Han, minta maaf. Maaf. Terima kasih, Dokter Liang. Aku dengar dari Ling Xiao tentangmu. Mau ikut aku? Minum teh. Tidak usah, aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Kebetulan aku mengantarmu. Tidak perlu. Nian-Nian, kenapa kamu tidak peduli padaku? Ban depan ini perlu diganti. Ban ini masih bisa bertahan sebentar, lagi pula, ganti ban. Kamu tidak bisa melakukannya. Tenang, aku bisa menyelesaikannya. Kamu bisa. Pekerjaan seperti ini, wanita tidak bisa melakukannya. Kamu, jangan memaksakan diri. Perusahaan merekrutku, artinya aku mampu melakukan pekerjaan ini. Dan ini tidak ada hubungannya dengan gender, tapi dengan kemampuan. Siapa tahu kamu masuk dengan cara apa? Aku datang membawa teh sore. Aku datang di waktu yang tidak tepat. Tuan Yo datang di waktu yang tepat. An, terima kasih. Ada orang yang sok tahu, tidak mendengarkan pendapat orang lain. Mengganti ban yang masih bisa digunakan. Seorang wanita, tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri itu. Ban ini sudah tua dan retak jika tidak diganti. Sangat mudah terjadi masalah. Aku percaya penilaian Sugong, kemampuan profesionalnya. Tidak diragukan lagi, profesional. Kamu begitu membelanya, apa kamu sudah terpikat padanya? Hugong, penilaiannya berdasarkan fakta dan pengalaman. Bukan gender. HM, kata-katanya memang indah. Ada pesawat yang terkena serangan burung, sudah di bengkel. Cepat periksa serangan burung. Jijik sekali. Setelah membersihkan serangan burung, 3 hari tidak bisa makan. Aku yang akan menanganinya. Cari perhatian, seolah-olah tidak ada yang bisa melakukannya. Kamu pergi, aku. Nian-An, kamu benar-benar tidak mempertimbangkan untuk datang ke sini. Ada aku. Tidak ada yang berani memperlakukanmu seperti ini. Terima kasih, aku hargai. Kenapa? Kamu sebenarnya bisa tidak perlu menerima perlakuan seperti ini. Saya percaya pada kemampuan saya. Saya tidak perlu menggunakan hak istimewa untuk membungkam orang lain. Saya bisa mengandalkan diri sendiri untuk mengubah diskriminasi terhadap perempuan di industri ini. Nian-An, aku ingin menikahimu. Apa yang kamu bicarakan? Aku tahu kamu tidak terlalu mengenalku, dan masih memikirkan orang lain. Tapi kamu harus memberiku kesempatan. Aku bisa membuktikannya padamu. Aku bisa menjadi sandaran dan kekuatanmu. Bukan. Nian-An, Kepalaku. terbentur di mana? Aku lihat. Agak tidak baik. Lepaskan aku. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Dr. Yang, ada Keaton Darat di luar. Suruh mereka pergi ke ruang pemeriksaan nomor 2. Sun Yan-An, katakan padaku. Kenapa kamu berpura-pura bodoh? Apakah ini terlalu serius? Nian-Nian, bisakah kita berbicara dengan baik? Apakah terlalu formal? Kapten Gu, dokter yang ada di ruang pemeriksaan nomor 2. Kamu bisa mencarinya di sana. Ruang pemeriksaan.
Terima kasih. Bagaimana kepalanya? Dok, kepalanya terbentur tadi. Tolong periksa. Jangan tegang, biar aku lihat. Sakit di sini? Mau muntah? Sedikit. Di sini? Tidak ada rasa. Tidak ada masalah organik. Dugaan awal adalah gegar otak ringan. Ah, apakah perlu dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa? Tidak perlu, istirahat yang cukup saja. Jangan melakukan aktivitas berat. Dan jika ada masalah lain, ingatlah untuk menghubungi saya. Terima kasih. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Liang Xiao. Nian. Dokter Liang. Ini dokumen yang kamu minta. Sepertinya dia sering datang ke sini. Mereka sudah sangat dekat. Guling Xiao, kebetulan sekali ya. Nian An terluka tidak sengaja saat bersama saya. Saya yang mengantarnya ke sini. Lepaskan tanganmu. Luka di mana? Saya baik-baik saja. Nian An terbentur kepala. Saya sudah periksa. Tidak ada masalah. Saya masih ada urusan. Duluan ya. Oke. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu terluka? Guling Xiao. Lebih baik kamu temani Liang Xiao saja. Di sini saya bisa temani Nian An. Saya bisa merawatnya dengan baik. Saya punya ketulusan yang dibutuhkan Nian An, tidak seperti beberapa orang. Di mulut bilang peduli Nian An, tapi sebenarnya malah berusaha menyenangkan Liang Xiao, main dua kaki. Pura-pura pejelai. Jangan setiap hari di sini, mulutmu tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Guling Xiao. Berani berbuat tapi tidak berani ngomong. Nian, aku antar kamu pulang. Yoi Cheng. Bukannya kamu mau mengantar aku pulang? Kita berangkat sekarang. Lihat, Guling Xiao. Aku selalu bisa menyusul sekali. Maaf. Tadi di klinik, aku memanfaatkanmu. Aku memang tidak ingin kamu bersamanya. Sekarang kamu menjauh darinya. Aku sangat senang. Kamu bilang saja. Aku tidak akan menolak. Aku sangat berterima kasih padamu. Tapi yang bisa kulakukan hanya berterima kasih. Guling Xiao, sebenarnya apa sih yang membuatmu begitu padanya? Aku tidak bisa menyebutkan alasan mencintainya, tapi aku sangat yakin. Dia adalah alasan aku tidak mencintai orang lain. Hampir jam 12. Dia belum pulang. Apakah bersama Dokter Liang? Malam-malam, kenapa berdiri di luar? Hui, aku cek dulu. Masih agak bengkak. Aku ambilkan es batu. Tidak perlu. Yoi Cheng sudah memberikannya padaku. Dia pernah menemuimu. Dia datang untuk menemuiku. Dia peduli padaku, tidak seperti beberapa orang. Hanya tahu mencari muka pada orang lain. Nian. Yoi Cheng adalah orang yang disukai Bai Qi. Jika kamu tidak ingin lagi terlibat dengan Bai Qi dan teman-temannya, jauhi dia. Bagaimana kamu tahu gosip-gosip ini? Bukannya kamu selalu paling benci dengan hal-hal seperti ini? Aku takut kamu terluka. Jadi aku menyelidiki orang-orang di sekitarmu. Kakak Ling Xiao, perhatianmu padaku sebenarnya berasal dari perasaan apa? Nian. Tunggu aku sebentar. Ada apa?
Masalah Xiao Xiao adalah masalahku, aku akan menanganinya. Kirimkan datanya padaku. Liang Xiao lagi. Inilah dia, cara dia mencintai seseorang. Kamu baru saja cedera di kepala, hari ini jangan naik mesin dulu. Bantu kami mengirimkan dokumen dengan Ji yang lalu. Nienen, kamu datang. Aku datang untuk mengirimkan dokumen. Jika kamu tidak ingin terlibat lagi dengan Xianing dan teman-temannya, lebih baik jaga jarak dengannya. Nienen, jangan pergi. Temani aku duduk sebentar. Nian An, jangan pergi. Temani aku duduk sebentar ya. Bagaimana? Kamu mabuk, istirahatlah yang baik. Mungkin, tapi hanya saat mabuk aku bisa berkata jujur. Bukan begitu? Ibuku meninggal sejak dulu. Ayahku menikah lagi. Di matanya, hanya ada bisnis dan adik kecil yang dilahirkan ibu tirinya, sedangkan apa yang kulakukan selalu salah. Aku bukan siapa-siapa. Demi kepentingan perusahaan, dia bahkan memaksaku untuk bersama orang yang tidak kusukai. Nienen, akulah. Aku tahu, di mata orang lain, mungkin tidak teratur. Tapi hanya dengan cara ini, aku bisa terlihat. Tidak terlalu menyedihkan, bukan? Setiap orang punya kesulitan sendiri, mungkin ayahmu hanya tidak tahu bagaimana cara merawatmu. Merawat. Barang mewah seperti itu. Apakah dia punya? Bangkitlah, Yoi Cheng, keberuntungan. Hanya dengan rela melepaskan hidup yang sudah direncanakan, kita bisa menikmati masa depan yang lebih baik, bukan? Nienen. Bersamaku ya? Kamu mabuk, Yoi Cheng. Aku tidak mabuk. Aku serius. Maaf. Istirahatlah yang baik. Setelah mabukmu hilang, kamu pasti akan mengerti. Nian An, hari ini ada acara kantor, hanya kamu yang belum datang. Kamu tidak boleh merusak suasana, ya. Kepala Hu, aku agak lelah, ingin pulang istirahat. Satu kamar mandi, Sunyan An, satu kamar mandi. Apa maksudmu? Acara kantor saja kamu tidak datang, bagaimana? Tidak mau bergaul, ya? Bercanda, semua orang menunggumu, kamu tidak pergi. Bukankah itu tidak menghargai orang lain? Ayo, satu kamar mandi. Kepala Hu, bagaimana dengan rekan-rekan lain? Oh, mereka belum sampai, kita duduk dulu. Kalau begitu aku pulang dulu. Sunienen, ayahmu sudah bilang, menjualmu padaku, uang muka sudah diterima. Kamu pura-pura APA wanita susi? Baiklah, tidak tahu diuntung. Cepat biarkan aku bermain. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Hou Shuang, kamu cari mati. Kapten Gu, ini semua salah paham. Salah paham? Ini juga salah paham?
Tidak, aku salah, jangan dipukul, Kapten Gu, jangan dipukul. Captain Gu. Aku salah, ini semua salahku. Orang yang harus kamu minta maaf bukan aku. Insinyur Su, aku salah, Insinyur Su, aku tidak berani lagi. Jangan sampai aku melihatmu lagi, pergi. Kita pulang. Kenapa kamu datang ke sini? Lian Xiao melihat kamu dibawa oleh Hou Shuang. Langsung menelepon saya. Tidak terluka, kan? Kamu tahu sendiri Hou Shuang punya niat buruk padamu. Kalau hari ini Lian Xiao tidak memberitahu saya, kamu tahu apa yang akan terjadi? Kenapa kamu sepanjang hari? Liang Xiao ini, Liang Xiao itu? Saya tidak ingin tahu dia sebaik apa. Saya juga tidak ingin tahu. Seberapa dekat kalian, kamu mau saya beritahu. Bagaimana saya bisa memberitahumu? Apakah kamu akan peduli? Apakah kamu punya waktu untuk peduli padaku? Apakah kamu suka Liang Xiao? Saya suka Liang Xiao. Kamu tertawa apa? Bagaimana mungkin saya suka Liang Xiao? Saya teman baik suaminya Liang Xiao. Suaminya sekarang bekerja di luar negeri. Liang Xiao pindah ke sini hanya untuk nanti bisa pergi ke luar negeri bersama suaminya, hidup dengan baik. Makanya dia datang ke sini. Benar. Tentu saja benar. Lalu kenapa kamu menelponnya? Bahkan menelponnya sampai tengah malam. Pindah kerja ke luar negeri butuh persiapan banyak dokumen. Suaminya sekarang di luar negeri, beda waktu dengan kita. Hanya tengah malam. Dia punya waktu untuk memisahkan dengan kita. Tidak ada hubungan cinta antara kami. Kenapa saya bisa bertanya hal yang memalukan ini? Jadi beberapa hari ini kamu tidak peduli padaku. Apakah kamu cemburu? Tidak kok. Kenapa saya bisa begitu memalukan? Bodoh sekali. Nian. Kamu sudah bangun? Sedang apa? Kelihatannya seperti tempat pembantaian. Kalau kamu terus bilang begitu, saya tidak akan membuatkannya untukmu lagi. Enak. Ham. Mungkin ini kebahagiaan. Saya mau hidup seperti ini selamanya. Ada apa? Kalau ada sesuatu, langsung bilang saja. Saya tahu, ini akan datang. Istri, aku ada urusan mendesak, aku pergi dulu. Pak Su, kenapa kamu datang? Tinggal bilang, kakak Ling Xiao dihentikan sementara. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu bicara dong. Hou Shuang melaporkan ke perusahaan. Bos memukulnya, sekarang bos dihentikan sementara. Sedang di dalam menerima penyelidikan, tidak bisa bertemu siapapun. Nian. Ada apa, Nian? Kenapa kamu tidak memberitahu aku tentang ini? Aku tidak ingin kamu khawatir. Aku istrimu, mana mungkin aku tidak khawatir. Maaf, ini semua karena aku. Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan dihentikan. Maaf. Nian, kamu tidak salah apa-apa, tidak perlu minta maaf.
Kamu pikir, setelah penyelidikan selesai, mereka menemukan bukti yang cukup. Untuk membuktikan aku tidak bersalah, aku akan baik-baik saja. Tapi kalau tidak menemukan bukti, bagaimana? Tidak menemukan bukti. Paling tidak jadi pilot lagi, menurutku. Aku cocok jadi guru, begitu. Justru punya lebih banyak waktu untuk mengenalimu. Bagaimana bisa begitu? Ini impianmu selama ini, kalau perusahaan butuh bukti. Sekarang aku akan mencari. Nian. Kakak Ling Xiao. Selama ini, aku selalu percaya padamu, mengandalkanmu, kali ini. Tolong percayalah padaku sekali. Baik, aku akan menunggu. Sekarang bagaimana? Aku akan mencari bukti untuk membela Guling Xiao. Sekarang susah sekali cari taksi. Yo Yicheng, Kenapa kalian semua di sini? Ada APA? Guling Xiao karena tuduhan palsu Ho Shuang. Dihentikan sementara, penyelidikan selesai sebelum jam 6. Kita harus menemukan bukti yang bisa membuktikan dia tidak bersalah sebelum itu. Pakai mobilku, aku temani kamu. Tapi mobilmu, muat tidak untuk kita semua? Jangan khawatir, aku ada cara. Posh. Aku harus bagaimana, kamu? Naik sepeda statis, aku, oh ya, kita mau kemana? Kita harus ke restoran dan sekitarnya, cari rekaman malam itu. Bukan dia tidak bersalah, sengaja memukul Ho Shuang. Baik, Hei, kenapa kamu mau membantu kakak Ling Xiao? aku tidak membantunya, aku membantumu. Selama kamu membutuhkan, aku akan selalu ada. Aku sudah bilang, rekaman CCTV di sini tidak akan dipublikasikan. Ini menyangkut nama baik seseorang. Tolong bantu kami sekali ini saja. Ini adalah peraturan perusahaan kami. Kecuali polisi datang, kami tidak akan memberikan rekaman CCTV kepada kalian. Kalian ini menyusahkan orang, ya kalian. King Lan. Ayo pergi. Terus di sini hanya membuang waktu. Kita cari di tempat lain. Bagaimana? Tidak dapat. Mereka tidak mau memberikan. Kami berencana pergi ke ruang CCTV. Aku akan mengantarmu. Baik. Nian, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cepat pergi ke ruang CCTV. Tolong jaga nyanan untukku. Aku hanya ingin melihat rekaman CCTV, tidak akan menyita banyak waktumu. Kamu. Situa Mezum. Aku ingin rekaman CCTV ini. King Lan. Aku punya bukti, Kapten Gu tidak bersalah. Kenapa belum ada kabar? Tidak ada hasil itu bagus, berarti mereka sedang menganalisis ulang. Benar. Pak Su, jangan khawatir. Bosnya tidak akan ada masalah. Nienen. Aku akan membeli makanan. Baik. Yoi Cheng, jangan terlalu baik padaku. Karena di hatiku, hanya ada kakak Ling Xiao. Aku tidak bisa membalas perasaanmu. Hei. Kalau kali ini bos tidak ada masalah, maka Tuan Yo akan menjadi pahlawan super di hatiku. Pahlawan super? Dia pahlawan super apa? Paling-paling hanya orang baik di pinggir jalan. Lajapila. Pahlawan super punya kekuatan super. Dia punya apa? Punya uang. SSI. King Lan, bagaimana? Gu. Kamu jelaskan dong. Kakak Ling Xiao. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu gimana? Tentu saja aku baik-baik saja. Luka di kakimu belum sembuh, jangan terlalu bersemangat. Asal bisa membantumu, luka ini tidak apa-apa. Hukumanku sudah dicabut. Ho Shuang akan dipindahkan dan diturunkan jabatannya. Dia tidak akan mengganggumu lagi. King Lan sudah memberitahuku. Apakah lukamu di kaki semakin parah? Aku baik-baik saja.
Pelukannya sangat hangat. Ah, Sun Yan'an. Aku sangat mencintaimu. Kenapa tiba-tiba bilang ini? Aku menikahimu. Bukan hanya karena kita teman sejak kecil. Karena kamu baik hati. Berani. Dan karena kamu adalah Sun Yan'an yang unik. Posh. Ayo, nanti makan sama kita. Aku pasti tidak pergi, mau temani istriku. Bos, benar-benar sudah punya istri. Lupa sama teman-teman ya. Nian, ada apa? Sudah pulang kerja. Maaf ya, Kak Ling Xiao. Malam ini aku ajak Yoi Cheng makan. Terima kasih sudah membantu kita, kamu makan sendiri saja. Baiklah, kamu makan sendiri sama dia. Hati-hati ya. Hem. Bilang saja. Malam ini mau makan apa? AO. Kenapa belum pulang juga? Nian, ada padanya? Kecilkan suaramu. Nian An sudah tidur. Dia tidak membutuhkanmu. Bagaimana kamu tahu? Tidak akan pernah berubah. Kak Ling Xiao. Minggir. Kamu. Sudah bilang, Nian tidak membutuhkanmu. Tunggu sebentar. Beli jeruk bali dulu. Nian suka minum teh jeruk bali yang aku buat. Oh ya. Ketika pulang, ketuk pintu dengan pelan. Nian sudah tidur. Jangan terlalu sombong, suatu hari nanti. Aku akan membuat Nian menerimaku. Yoi Cheng, kamu masih jauh dariku. Kakak Ling Xiao. Jangan panggil kakak, panggil suami. Seumur hidup. Paling suka sama suami. Wangi sekali. Nian. Kakak Ling Xiao. Ayo, coba rasakan. Enak tidak? Tunggu sebentar, makanannya hampir selesai. Kakak Ling Xiao, kok kayak sedang pamer? Suami, aku sudah mendarat dengan selamat. Pramugari itu terlalu manis. Kamu ngerti apa? Ini namanya laporan pendaratan. Agar keluarga tidak khawatir. Orang yang sudah berkeluarga pasti begitu. Kamu ngerti banget ya? Aku juga cari satu. Biar keluarga tenang. Kakak Ling Xiao, dia belum pernah.
Menelponku saat kerja, jangan-jangan ada masalah. Halo kakak Ling Xiao, kamu baik-baik saja? Pesawatnya aman? Semuanya lancar? Sepertinya kamu sangat khawatir, aku harus lapor tepat waktu. Laporan. Katanya orang yang sudah berkeluarga pasti melapor. Aku juga berpikir begitu, toh kita suami istri sah. Nyonya Gu, sampai nanti malam. Baik, sampai nanti malam. Salju besar sekali, malam ini harus lembur lagi. Salju besar begini, tidak tahu. Apakah kakak Ling Xiao akan terlambat? Pak Su, ada masalah, pesawat Kapten Gu terkena turbulensi. Hampir kehilangan kecepatan. Apa? Segera lakukan prosedur pemulihan kecepatan, aku yang mengendalikan. Kamu pantau instrumen. Mengerti. Kecepatan udara 160 knot, tingkat penurunan ketinggian 2000 kaki per menit. Sucuan, pindahkan frekuensi radio ke frekuensi darurat. Aku harus menghubungi Cheng Tian. Mengerti. Nienen. Aku tahu ada yang terjadi pada Wing Xiao. Kamu pasti sangat khawatir, ikut aku. Kemana? Aku akan membawa melihatnya. Baik. Dia yang kamu maksud? Ya, benar. Apa yang terjadi? Menara kontrol membutuhkan bantuan teknisi untuk mendukung kru di udara. Menghadapi situasi darurat, aku rasa di sini. Kamu bisa menerima pesan pertama kali. Dan tidak perlu takut di bawah sana. Terima kasih. Bersyukurlah padaku, maka nikahilah aku tidak menerima cara lain. Untuk membalas budi. Kepala, sinyal komunikasi 5325 buruk. Sepertinya disebabkan oleh masalah mekanis. Buka speaker eksternal. Cheng Tian Apron 5325. Kirim. Butuh dukungan teknis. 5325 mengirimkan pesan kepada kita. Sepertinya mereka membutuhkan dukungan teknis kita. Sensor kehilangan kendali, coba naikkan kemiringan, jika gagal. Tolong sampaikan pada istriku. Guling Xiao. Aku ingin kamu kembali hidup dan bicara padaku. Guling Xiao, kamu harus kembali hidup. Suara itu Sugong. Dia ternyata juga ada di sini. Menurut data yang diberikan kru, sepertinya sensor mengalami kerusakan. Mari kita hilangkan kemungkinan ini dulu. Jika lancar, seharusnya komunikasi bisa pulih. Baik, serahkan padamu. Yanhang 5325, data menunjukkan pembacaan tidak normal. Apakah sesuai dengan instrumen cadangan? Macet di 25 derajat. Instrumen cadangan 8 derajat. Coba beralih ke sensor cadangan. Diterima. Sensor cadangan telah berhasil dipasang. Yanhang 5325, komunikasi kamu sudah pulih. Istri memang hebat. Cheng Tian Apron, Yanhang 5325. Peringatan stall masih ada. Sensor sudah disesuaikan tapi masih tidak berfungsi. Tidak ada kerusakan mekanis lainnya. Tolong berikan saya kondisi radar cuaca real time untuk rute 5325. Kenapa belum ada instruksi dari darat? Beri dia sedikit waktu lagi. Penerbangan Yanhang 5325, menurut radar cuaca, rute Anda mengalami arah angin yang tidak normal. Disarankan untuk naik ke level 320. Naik sebanyak itu, bisa tidak? Saya percaya pada Nian Nian. Penerbangan Yanhang 5325 telah naik ke FL 320. Tetap ada turbulensi, peringatan belum dicabut. Nyalakan semua peralatan anti-es. Bisa mencoba turun ke level 25 sambil belok kanan 30 derajat, keluar dari rute saat ini untuk menghindari. Penerbangan Yanhang 5325 mengerti. Hebat sekali. Penerbangan Yanhang 5325, prioritas pendaratan. Dan siapkan kru untuk pemeriksaan, komunikasi, kembalikan ke menara kontrol. Kapten Gu. Selamat datang kembali. Penerbangan Yanhang 5325, landasan 02 kanan, untuk pendaratan darat. Kira-kira 20 menit lagi sampai, kru 9 orang. Penumpang 230 orang, tidak ada barang berbahaya. Hei, kamu mau kemana? Tentu saja, kembali ke posisi saya sendiri. Kamu tidak menunggu kabar di sini? Di sini sudah tidak ada yang bisa saya lakukan. Bagaimana dengan Laugu? Saya percaya padanya, saya akan menjemputnya.
Nian. Saya sudah kembali. Kenapa kamu menangis? Saya kan tidak apa-apa. Saya tidak menangis. Kamu sudah bangun. Bukankah besok kamu masih ada urusan? Urusan apa? Tidak ada yang lebih penting dari momen indah ini. Gadis brengsek, sudah 2 kali merusak rencanaku, masih ingin bersembunyi. Saya tidak percaya saya tidak bisa menangkapmu. Hari ini kamu beruntung. Terima kasih sudah datang mengantarku. 9 Nian-an, mari, peluk. Sudah menikah, langsung saja beri saya keponakan kecil. Kakak Liang Xiao. Hang Tian Ruitong. Apa yang dia katakan padamu tadi? Ya. Dokter cantik ini juga dipindahkan. Pimpinan yang jahat juga dipecat. Kamu bilang departemen pimpinan kita sekarang. Kenapa talenta begitu langka? Katanya 2 hari lagi, kita akan kedatangan pimpinan baru, ya? Tidak tahu siapa orangnya. Jangan sampai seperti Hou Shuang. Nienen, Yo Yicheng. Kenapa kamu datang? dengar-dengar perusahaanmu ada bos baru. Jadi aku datang lihat-lihat. Takutnya dia jadi Hou Shuang berikutnya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Tolong jaga Nian An untukku. Kalau ada yang berani ganggu dia, langsung telepon aku. Ini kartu namaku. Maaf ya, dia orangnya baik, cuma mungkin agak khawatir aja. Dia bilang aku baik, ternyata persahabatan lebih tahan lama daripada cinta. Aku cukup jadi temannya, menemani di sampingnya juga sudah cukup. Aku pergi dulu. Dasar perempuan jahat. Udah punya guling Xiao, masih mau merayu Zhou Yicheng juga. Kenapa semua pria rela berputar di sekitarnya? Sekarang aku lihat. Hanya dengan membuatnya pergi baru benar. Aku punya cara. Tidak akan kuberi dia kesempatan untuk bangkit. Ada yang melaporkan kamu diam-diam menjual suku cadang pesawat. Membocorkan informasi rahasia, kamu sudah dihentikan dari jabatanmu. Pak Kepala, ini pasti fitnah. Awalnya aku juga tidak percaya. Tapi pelapor membawa bukti, membuat pimpinan.
tidak punya pilihan selain percaya. Siapa yang mau menjatuhkanku? Dari mana bukti itu datang? Anakku, susah sekali mencari kamu. Su Bingshan, kamu mau apa lagi? Kamu diam-diam cari pria, bikin bisnisku rugi, kerugian ini. Bagaimana kamu mau ganti? Kamu mau jual aku tapi gagal, masih minta aku ganti uang. Sungguh memalukan sampai bikin orang ingin tertawa. Tidak mau bayar. Aku akan cari si Gu. Silahkan cari dia, kami tidak akan beri kamu sepeser pun. Kalau kamu terus ganggu, aku akan laporkan ke polisi. Kita lihat siapa yang lebih sial. Dasar perempuan jahat, aku tidak baik. Kamu juga tidak akan hidup tenang. Pak Wang, gimana? Aku sudah berusaha cari waktu untukmu, tapi tidak ada gunanya. Lebih baik kamu mengundurkan diri, kalau tidak situasinya akan semakin buruk. Baik. Terima kasih ya. Padahal hidup bahagia baru saja dimulai, kenapa aku yang selalu sial? Sudah pulang kerja? Aku jemput kamu. Halo, Ada apa, Nian Nian? Kakak Ling Xiao. Tunggu aku. Kakak Ling Xiao. Kamu hampir membuatku mati ketakutan. Kamu tahu? Sudah tidak apa-apa. Aku antar kamu pulang. Ya. Jadi karena ada yang melaporkan, atasan langsung menyalahkan kamu? Bisa memberikan bukti yang sangat meyakinkan. Mungkin rekan kerja. Di antara rekan kerja yang punya masalah denganku, hanya Xia Ningning dan Bai Qi. Meskipun tidak tahu siapa di antara mereka berdua. Tapi dengan adanya tersangka, tinggal mencari bukti saja. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku ingin kamu mengizinkanku untuk menemui seseorang. Untukmu, Apa ini? pelit. Kurasa kamu tidak berani main-main dalam urusan Nian Nian. Guling Xiao, jadilah manusia yang baik. Ini adalah Qian Ningning, mencari cadangan untuk pura-pura menderita, dan orang itu langsung setuju. dia memang selalu tidak memilih cara. Bagaimana kamu membuatnya mengaku memfitnah? Aku, Dia menggunakan uang untuk membuka mulut si pelapor. Terima kasih, Yong Yicheng. tidak apa-apa. Yo Xiao Xiaoye, terima kartu baikmu. Gitiannya tidak ada masalah? Kenapa kurang dari 3 hari? Dia sudah kembali bekerja? Kamu malah menyalahkanku, kalau bukan karena Yo Yicheng yang brengsek itu muncul dan mengacau, dia sudah lama pergi. Sekarang tampaknya, membunuhnya adalah satu-satunya solusi. Maksudmu? Sudah lama kita tidak makan bersama Go Jun. Xiaoye, dengarkan penjelasanku, aku benar-benar tidak punya uang lagi. Su Bingshan, ada pepatah yang mengatakan, tidak boleh lebih dari 3 kali, ini sudah keberapa kali? Bukan aku tidak mau membayar, tapi si gadis brengsek itu. Dia tidak kooperatif. Tolong, maafkan aku, pegang dia. Xiaoye, aku tahu aku salah. Aku hanya peduli hasilnya, prosesnya, aku tidak peduli sama sekali. Kali ini, potong 1 jarimu sebagai peringatan, lain kali. Itu seluruh tanganmu. Go Jun, tempat apa ini? Su Bingshan, kenapa jadi sini? Kalian datang buat apa? Kamu bilang Sun Yan'an adalah putrinya?
Iya, si Jalang itu sekarang beda banget. Sombong dan bandel. Penilaianmu terhadap dirimu sendiri cukup akurat. Jangan banyak omong, mau atau enggak? Mau. Seru banget, mana mungkin nggak mau. Cek di mana saja Nian An pergi hari ini. Gu Ling Xiao, Dasar Sempa. Bagaimana Nian An bisa diculik? Aku sedang cari cara sekarang. Gak perlu kamu sok ngatur di sini. Cari cara, duduk di rumah cari cara? Jengger ya. Kalau Nian An sampai kenapa-kenapa, aku nggak akan maafin kamu. Berhenti, cepat berhenti. Kalian berdua gila ya? Udah kayak gini masih berantem. Yang paling penting sekarang adalah cari Nian An, bukan ribut sendiri. Kalau mau Sunian An si Jalang itu aman. Siapin 10 juta, jangan lapor polisi. Kayaknya Subinchan. Kamu yakin itu dia? Aku pernah sapa dia beberapa kali, dari nada bicaranya. Bisa dengar itu pasti dia. Dia mana punya uang buat nyuruh orang culik Nian An? Bodoh banget sih, dia nggak punya uang. Tapi Bai Chi sama Xia Ningning punya uang. Tempat apa ini? Nian An. Kak Ling Xiao, kamu nggak apa-apa kan? Nian. Aku nggak apa-apa. Wah. Penkan. Sunian An, ayah sudah bilang, sembunyi nggak ada gunanya. Subinchan, kamu sekarang sedang melakukan kejahatan. Kamu tahu nggak? Ayah mengikat anak perempuan, ini masalah keluarga, ngerti nggak? Kamu masih berani bilang diri kamu ayah? Demi uang. Kamu bisa sampai menculik anakmu sendiri. Diam, aku sudah membesarkanmu selama ini hutangmu padaku. Kamu nggak pernah membesarkanku. Kamu sama Xia Ningning itu sama. Sama-sama egois, bisa melakukan apa saja demi keinginan sendiri, binatang. Time cow. Xia Ningning, Nian An dia. Nggak pernah bersalah padamu. Bahkan kamu juga bilang, dia tidak bersalah padaku. Dia sudah banyak bersalah padaku. Masa kecil seperti putri. Kasih sayang orang tua. Keberuntungan, dan juga kamu. Semua ini seharusnya milikku. Kamu yang mencuri segalanya dariku. Aku sama sekali tidak mencuri, itu perbuatanmu sendiri. Tidaknya. Diam. Aku ingin kamu mati. Jangan Xia Ning. Berhenti. Yang aku mau adalah uang tebusan, bukan nyawa. Dapatkan uangnya. Sisa waktunya, terserah kamu. Captain Gu. Nyawa istrimu ada di tanganmu. Berikan uangnya, aku akan melepaskannya. Jangan berikan pada mereka. Berapa yang kamu mau? Lepaskan Nian An, aku bisa memberikannya padamu. Kak Ling Xiao, jangan berikan pada mereka. Wah, tidak kelihatannya. Ternyata kamu perempuan yang keras kepala. Karena kamu tidak mau mendengarkan. Sepertinya harus pakai cara khusus. Apa yang kamu mau lakukan? Berhenti, jangan berhenti. Aku mohon, lepaskan Nian An, berapa yang kamu mau? Aku bisa memberikannya padamu, aku mohon, lepaskan dia, Nian An. Sudah tidak apa-apa, aku di sini. Jika kalian berani menyentuhnya hari ini, jangan harap dapat 1 sen pun.
Akhirnya mau mengajukan syarat ya. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kenapa kamu datang? By CI. Kamu baik-baik saja? Tentu, aku tidak ingin kalah darimu. Mau lari? Sudah tidak apa-apa. Aku tidak boleh kalah, jangan sampai segalanya direbut lagi. Sun Yan-an, matilah. Nyan-nyan. Guling Xiao. Tidak. Guling Xiao. Aku akhirnya bisa melindungimu sekali. Guling Xiao. Guling Xiao. Jika kamu berani membuat Nian An tidak bahagia, aku pasti akan bertindak lagi. Kalau begitu, aku akan memaafkan tanganmu. Kamu. Halo. Kenapa kamu bertindak? Kakak Ling Xiao. Nian. Aku pergi. Penerbangan Yanhang 5325. Pemeriksaan darat selesai. Tidak ada kelainan di bagian luar pesawat, blok roda telah dilepas. Tidak ada rintangan di sekitar, mesin dapat dinyalakan dengan normal. Penerbangan Yanhang 5325 menerima, menyalakan mesin. Bersiap untuk meluncur ke landasan pacu. Penerbangan Yanhang 5325. Semua sistem normal, landasan pacu telah bersih. Bisa meluncur ke ujung landasan pacu untuk lepas landas. Menerima, meluncur ke ujung landasan pacu. Menunggu untuk lepas landas. Penerbangan Yanhang 5325 bisa lepas landas.